Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Titis Rofiana dengan NIM 3107027220061. Saya mahasiswa prodi psikologi, jurusan psikologi di Universitas Insan Cita Indonesia. Teman-teman, di video kali ini adalah bagian dari tugas di salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu Psychology of Marriage and Family. Pada video kali ini saya akan membahas ngobrolin tentang sesuatu yang kelihatannya sederhana tapi bisa menentukan bahagia atau tidaknya satu pernikahan. Yaitu apa tuh? Temanya adalah strategi komunikasi yang efektif dalam pernikahan. Kenapa ini penting? Karena jujur aja ini ya teman-teman, banyak pasangan yang berpisah itu bisa jadi bukan karena nggak sayang, bukan karena nggak cocok, bukan karena uang, mertua, anak, tapi bisa jadi karena cara komunikasi mereka yang nggak selaras. Yang satu ngomongnya A, yang satu nangkapnya Z. Satu ngomong aku capek, maksudnya minta ditemenin. Yang satunya jawab, ya udah kalau capek tidur, karena mikirnya itu adalah solusi. Lama-lama nih ya, bukan cuma beda persepsi, tapi bisa jadi juga jadi beda hatinya. Nah, video ini nih bakal bahas kenapa komunikasi itu fondasi pernikahan. Menurut psikologi gimana? Terus kemudian strategi yang bisa dipakai pasangan seperti apa? Contohnya nanti gimana sih? Dan kemudian juga kita bisa meneladani bagaimana Rasulullah berkomunikasi dengan istrinya. Kita mulai ya teman-teman ya. Di bagian yang pertama akan dibahas tentang kenapa komunikasi itu fondasi dalam pernikahan. Fondasi dalam pernikahan. Dalam psikologi keluarga ada teori itu yang namanya family system theory dari Bowen. Teori ini bilang keluarga itu tuh seperti satu sistem yang saling terhubung. Maksudnya gimana? Kalau satu bagian terganggu, misalnya suaminya stres, atau istrinya merasa diabaikan, maka bisa jadi seluruh sistemnya itu bakalan kacau. Dan pusat dari sistem itu apa? Ya, benar, komunikasi. Bahkan ya teman-teman ya, dalam Islam Allah itu berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 bahwa menyatakan tujuan pernikahan itu adalah sakinah, mawadah, dan juga warahmah. Dan ketiga hal tersebut itu kayaknya bakalan mustahil nih ya kalau hadir gitu tanpa komunikasi yang menenangkan, menghargai, dan kemudian juga menyambungkan hati. Jadi teman-teman, komunikasi itu tuh bukan cuma bicara, tapi cara kita menyampaikan hati kita kepada orang yang kita cintai. Baik, di bagian kedua nih teman-teman kita akan bahas kenapa ya banyak pasangan yang salah komunikasi. Masalah komunikasi ini sebenarnya itu bukan karena orang yang gak sayang atau misalkan karena gayanya beda dan sering gak sadar. Contoh sederhana nih ya teman-teman. Istri tuh ngomong gini, aku capek, suaminya jawab ya udah istirahat gitu. Padahal istrinya tuh butuh divalidasi, suaminya tuh kayak ngasih solusi gitu kan. Nggak pas ya, istri butuh validasi, suaminya malah kasih solusi. Dua model komunikasi yang sama-sama baik sebenarnya, tapi nggak ketemu. Dan karena itu muncul jadi rasa kayak dia tuh nggak ngerti aku banget sih gitu. Dalam penelitian psikologi, khususnya riset John Gottman, ada 4 nih pola komunikasi yang paling merusak dalam pernikahan. Yang pertama adalah kritik menusuk pribadi. Yang kedua, merendahkan. Yang ketiga, defensif. Yang keempat, diam 1000 bahasa. Yang menarik, ini nih persis kebalikan dari gaya komunikasinya Rasulullah. Beliau itu nggak pernah merendahkan, nggak pernah memotong, dan selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Bayangkan kalau gaya itu diterapkan dalam rumah tangga kita, akan seperti apa? Pasti insya Allah akan harmonis ya teman-teman, karena divalidasi, didengarkan gitu ya. Apalagi sebagai perempuan biasanya butuh divalidasi dan didengarkan. Nggak perlu kasih solusi gitu, tapi didengarkan terlebih dahulu. Oke, di bagian ketiga ya, lanjut ya teman-teman. Kita akan bahas tentang gaya komunikasi pasangan. Ada 3 nih gaya komunikasi di dalam pasangan tuh. Yang pertama tuh apa? Gaya komunikasinya pasif, diem, ngalah terus, takut konflik, luar biasa sabarnya, lama-lama meledak juga. Nah yang kedua apa? Agresif, nadanya tinggi tuh, ngomong sama pasangan tuh pakai nada tinggi, menyalahkan, suka bilang kamu tuh selalu bla 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 gitu. Hasilnya
pasangan kita menarik diri gitu. Yang ketiga adalah pasif agresif. Apa itu? Ngambek, kode-kodean, sindir-sindiran. Khas banget nih biasanya yang kayak gini tuh di pasangan yang muda. Pola komunikasi, gaya komunikasi ini ada 4 ya teman-teman. Pasif agresif, dan yang keempat adalah asertif. Nah, asertif tuh gimana? Ini adalah gaya komunikasi yang paling cocok. Cara bicaranya jelas, jujur, lembut, dan penuh hormat. Contoh ya. Aku tuh merasa sedih kalau kamu pulang malam tanpa kabar. Boleh kita buat aturan yuk untuk komunikasinya gitu. Jadi fun fact nih ya, gaya komunikasi Rasulullah nih 100%, bisa dibilang 100% adalah gaya komunikasi yang asertif. Beliau itu adalah kalau bicara tegas tapi lembut, mengungkapkan perasaannya tapi tidak menyakiti. Inilah yang membuat hubungan beliau harmonis dengan istrinya. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang bagaimana strategi komunikasi efektif dalam pernikahan. Nah ini nih bagian praktis yang mungkin bisa langsung kita praktekkan. Caranya gimana? Gini nih, gunakan aku merasa, bukan kamu tuh. Maksudnya gimana? Jadi tuh gini, daripada bilang kamu tuh sibuk banget sih sama HP, tapi pakai bahasa aku. Contohnya gimana? Aku tuh merasa kesepian kalau kamu fokus ke HP terus. Jadi pasangan kita tuh ngecun, paham apa maksud kita gitu, nggak pakai bahasa-bahasa sindiran. Nah yang kedua, lakukan merit check-in mingguan. Apa? Bisa jadi gini deh teman-teman, 15 menit ngeluangkan waktunya ngobrol santai tentang 3 hal. Apa yang disyukuri di minggu ini dengan pasangan, apa yang kurang dan apa yang perlu bisa diperbaiki bareng-bareng. Jadi pasangan tuh jadi punya waktu khusus untuk memahami satu sama lain. Yang ketiga, validasi perasaan pasangan. Kadang kita nggak butuh solusi, kita tuh butuh dipahami. Gini, cukup bilang gini misalkan, aku ngerti kok kamu lagi capek, atau aku paham kalau kamu kecewa. Dalam psikologi, validasi bisa menurunkan sampai 50%. Nah, yang keempat, nonverbal yang hangat. Maksudnya gimana? 70% komunikasi itu nonverbal. Dari apa? Dari tatapan, senyuman, sentuhan. Rasulullah pun mengajarkan atau menunjukkan cinta tuh lewat gestur. Beliau memanggil Aisyah dengan panggilan sayang, menatap dengan lembut, dan juga tidak pernah meninggikan suara kepada keluarga. Baik, selanjutnya adalah redam emosi sebelum bicara. Misalkan kita lagi marah banget, capek banget mau ngomong sama pasangan, kebawa emosi gitu. Diredam dulu baru ngomong gitu ya. Karena kalau langsung ngomong biasanya kita akan menyesal. Gimana caranya? Kita duduk, pindah duduk, berbaring. Kalau Islam tuh ngajarin gitu ya, kalau lagi duduk berbaring. Kalau berbaring belum bisa, kita bisa berwudu. Nah dalam psikologi ya, kegiatan ini nih berpindah tempat itu tuh menurunkan aktivitas amigdala sehingga pikiran kita jadi lebih jernih. Yang keenam, apa yang bisa dilakukan untuk membangun komunikasi yang efektif adalah active listening, dengarkan tanpa menyela. Cara mendengarkan yang benar tuh kayak tatap matanya, tatap mata pasangan kita gitu ya ketika kita berbicara. Tunjukkan bahasa tubuh yang hadir, gak sambil tidur-tiduran atau kayak terlihat tidak menyimak gitu ya. Jangan potong, biarkan pasangan kita menyelesaikan dulu apa yang disampaikan. Terus kemudian ulangi inti pembicaraannya. Jadi kamu merasa begini ya gitu ya, dikonfirmasi. Yang keempat nih bisa jadi nih ya, contoh-contoh nih kalau miskomunikasi itu kayak pasangan zaman sekarang kadang-kadang berantem gara-gara istrinya pengen dapat balasan panjang, suaminya balasnya cuman oke, ye gitu ya. Solusinya tuh gimana? Bisa jadi kalau kerasa agak nggak nyaman dengan kondisi itu, pindah telepon atau pembicaraannya jadi ke tatap muka, ketemu secara langsung gitu ya. Itu tadi ada 6 tips bagaimana membangun tips teknis gitu ya yang bisa dilakukan untuk membangun komunikasi yang efektif dengan pasangan. Jadi teman-teman, closingnya adalah komunikasi itu bukan cuma alat untuk menyampaikan kata-kata, tapi alat untuk menyambungkan hati. Gitu teman-teman, terima kasih. Kita bangun komunikasi yang baik dengan pasangan kita, berupaya menerapkan bagaimana tips-tips tadi. Juga kita mencontoh, kalau kita yang muslim mencontoh bagaimana Rasulullah berkomunikasi dengan istrinya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.